Aduh, lah ini orang-orang pada kemana sih? Kan udah mau mulai. Wah, duit siapa nih? Wah, emang kalau rezeki nggak kemana. Ah bentar, ini dapat berapa nih? 2.000, 3.000. Wah kira-kira, wah 5.000-an. Duit siapa itu? Ini nggak tahu nih Ustadz. Ini tadi saya lagi lihat di sini tiba-tiba ada duit. Saya lagi ngitung-ngitung. Ini ternyata ada sekitar 5.000-an lah. Pasti niatnya mau ngambil ya? Kok niatnya mau ngambil? Saya kan cuma ngitung doang. Iya, tadi saya lihat mau dimasukin di kantong tuh. Emang ini duit Pas siapa? akan aku lihat, itu kan duit saya. Oh, Saya kan- cuma tes aja. Tes kejujuran Mas Fadli. Kenapa? Ustadz, orang juga di mana-mana pas kira nemu duit, ya kan nggak tahu itu pasti harusnya diamanin dulu, diumumin. Kalau nggak ada yang punya kan berarti rezeki saya, kan banyak sekarang kayak gitu. Ini yang biasa terjadi di masyarakat. Tiba-tiba dapat uang, nggak ngumumin, langsung masukin di kantong. Apalagi langsung diambil, langsung dibelanjain. Gitu. Gimana kalau kita bahas ini aja? Boleh? Apa Kita temanya? bahas kalau rezeki nggak kemana. Wah, keren juga. Tunggu dulu, yakin nggak rezekinya? Ini Kalau balikin. ditemuin. Coba 5.000. Nih, balikin. Dah. Oh gitu, aku kasih tes dia uang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tindan dirahmati Allah, Masya Allah senang banget hari ini kita ketemu lagi. Pernah nggak nih jamaah dengar kata-kata kalau orang ngomong kalau rezeki nggak kemana? Wah Masya Allah ya. Tapi walau kadang-kadang suka khawatir, bahkan suka apa ya, nggak ikhlas gitu kalau kehilangan rezeki atau dapat rezekinya. Kayak tadi contohnya kecil cuma 5.000, diakuin duit orang, apa-apa saya balikin ya kan. Ya udah kita bahas aja Coba langsung. uang banyak, pasti nggak dibalikin itu. Balikin lah Ustadz, apalagi duitnya Ustadz. Ya, kita bahas tema kita hari ini adalah kalau rezeki gak kemana. Masya Allah. Nah sekarang kita mau coba saksikan dulu ada sebuah tayangan ya. Ini bagus banget, mudah-mudahan jadi pelajaran dan ibrah buat kita semuanya. Tentang nelayan dapat rezeki nomplok berupa gadget mahal. Wow, ini dia tayangannya. Nelayan memamerkan hasil tangkapannya kepada warganet, bukan ikan melainkan produk handphone mewah dan ternama. Momen tersebut tersebar luas di media sosial berawal dari unggahan @pancaoki Rabu 15 Desember 2021. Pada keterangan unggahan diketahui, ia sedang melaut di perairan Bangka Belitung. Banyak kardus elektronik basah yang ada di perahu. Si nelayan mengenakan baju biru dengan topinya berdiri di sebuah perahu sambil memegang dos iPhone dan tabel iPad. Ia lalu membuka satu buah dos iPhone. Tak disangka iPhone tersebut begitu mulus dan baru, namun masih basah akibat terendam di air laut. Tak hanya iPad dan iPhone, namun si nelayan juga mendapatkan laptop MacBook. Ia lalu membawa pulang seluruh hasil tangkapannya tersebut ke rumah. Terlihat semua produk yang didapatkan mulus tanpa lecet. Banyak warganet iri melihat keberuntungan nelayan yang tak diketahui namanya tersebut. Wow, luar biasa. Pasti Ustadz Maulana ngiri. Aku nggak ngiri, tapi itu namanya barang temuan. Dan itu ada dasarnya di dalam agama kita, ada aturan mainnya. Tapi kan di laut, siapa Kan yang dicari punya? dulu siapa yang punya selama 1 tahun. Aduh, siapa yang mau nanyain kalau kayak gitu Ustadz Tapi di laut? alhamdulillah, saya senang tuh Ah. ditayangin. Jadi Masya nanti ada yang Allah. punya. Jadi, yang punya jadi tahu, yang ambil nelayan itu ya. Ini Ustadz Bani mau izin nih sebelumnya ya. Kita bicara masalah dalam pandangan Islam. Benarkah ada yang namanya rezeki memang datangnya itu bisa tiba-tiba langsung di depan kita. Kayak contoh tadi yang kita lihat tayangannya ya. Tiba-tiba ada sebuah gadget yang mahal-mahal, mewah, kalau dihitung-hitung total aja bisa sampai ratusan juta. Ibarat kata nih kalau boleh dibilang rezeki nomplok gitu Ustadz. Itu bener ada gak sih? Mohon izin penjelasannya. Masya Allah, terima kasih Mas Fadli. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Kalau rizki kita pahami secara umum sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa rizki itu adalah masahal intifa'u bihi halalan kana aw haraman. Rizki itu adalah semua hal yang bisa kita ambil manfaatnya, baik untuk yang halal ataupun yang haram. Kalau kita pakai buat yang halal, jadilah rizki halal. Kalau kita pakai buat yang haram, jadilah rizki yang haram. Pun demikian dengan cara mendapatkannya. Maka kalau rizki secara umum ini, setiap hari kita dapat terus Mas Padi. Amin, apa tuh Ustadz? Udara, ini kan gratis Masya tuh. Allah, benar. Air, meskipun kadang-kadang air bayar juga Ustadz ya. Tapi secara umum ini semua kita dapatkan dengan gratis. Setiap hari kita dapatkan tanpa ada susah payah. Tapi kalau kita mau kerucutkan, persempit makna rizki kepada hal-hal yang bersifat materi, maka rizki yang bersifat seperti rizki nomplok itu paling tidak ada 4. Yang pertama adalah rikaz, yang kedua ma'adin, yang ketiga luqotoh, yang keempat hadiah atau undian. Yang pertama apa itu rikaz? Rikaz itu sebagaimana Imam Malik dan juga Imam Syafi'i mengatakan, dikutip oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, adalah difnul jahiliyah. Harta tertimbun sejak zaman dulu, zaman jahiliyah. Baik tertimbun karena bencana alam ataupun memang sengaja disimpan. Kalau itu adalah harta tertimbun maka disebut dengan rikaz. Sah. Sah Oh, dan halal, boleh. kita langsung pakai. Halal diambil, boleh dipakai selama kita keluarkan zakatnya 20%. Ya, Oh humus. zakatnya 20%. 20%. Masya Allah. Lumayan. Lumayan. Yang kedua adalah ma'adin. Ma'adin ini adalah barang tambang. Memang ada misalnya pekerja-pekerja kita mereka di kaki gunung atau di sungai menambang emas. Tiba-tiba dapat emas segede sekepal. Wah itu luar biasa. Itu rezeki nomplok juga tuh. Oh benar, Masya Ma'adin. Allah. Nah, Masya Allah. Nah ini adalah termasuk juga kategori rezeki nomplok. Kalau Imam Abu Hanifah itu menyamakan antara rikaz dengan ma'adin sama. Ya, zakatnya juga sama 20%. Tapi jumhur ulama membedakan dan memisahkan. Nah, yang ketiga disebut dengan luqotoh. Ini seperti yang tadi nih Mas Fadli, nemu duit. Nemu duit. Nemu duit. Atau nemu barang-barang di Atau laut. nemu barang-barang berharga, nemu barang mewah. Itu luqotoh itu adalah malun do'a min malikihi, harta yang hilang dari pemiliknya bisukutin au ghaflatin, karena jatuh atau karena lalai. Nah ini boleh diambil tapi dengan catatan harus arif hasanatan kata Rasulullah. Umumin selama 1 tahun. 1 tahun tuh. Kata Imam Nawawi selama syaratnya dia itu idza kanatil luqatah laysat tafiha. Bukan barang yang remeh-temeh. Kalau cuma goceng gak usah diumumin sampai setahun. Tadi itu goceng doang. Ambil Mas, aja udah ribet langsung. aja lagi ya. Tapi kalau 500 juta atau lebih, itu baru setahun. Ustadz bagaimana sudah diumumin setahun gak ada yang nongol. Setahun lebih 3 hari baru datang. Itu duit saya Mas Fadli. Bro, ente telat 3 hari. Coba 3 hari kemarin pas 1 tahun ane kasih. Nah, itu bagaimana? Kata Imam Badruddin Abu Muhammad Mahmud, tetap harus kita berikan. Kenapa? Karena harta temuan itu ibarat kata seperti wadiah, barang titipan. Jadi harus tetap kita berikan. Bahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an itu sampai 3 tahun beliau itu diumumkan. Nah yang terakhir adalah hadiah atau namanya undian, bonus akhir tahun. Nah ini juga merupakan rezeki nomplok. Mudah-mudahan Masya semua kita Allah. selalu diberikan kemudahan mendapatkan rezeki Tapi ada Allah. pertanyaan, kalau seandainya kayak tadi di tengah laut kan nggak tahu harus ngumumin kemana. Apakah ini di mana negaranya, siapa yang ngirim, kita nggak tahu. Itu ngumumin lewat apa? Kan tuh udah diumumin tadi tuh. Ah, itu diumumin tadi. Iya ya, berarti kalau nggak ada yang ngaku udah sah tuh punyanya dia. Tapi Tapi tunggu. setahun jangan dijual dulu ya, ya Mas yang tadi nemuin. Ini Masya Allah. Kecuali kalau nemuin kue di jalan. kue. Ya mau dimasak simpan 1 Setahun tahun. basi itu.